Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam di sini. Di video kali ini kita akan membahas seputar hukum kembali teman-teman semua. Tetapi topik yang akan kita bahas kali ini yaitu seputar hukum dan HAM. Tapi akan terfokus pada HAM-nya sih teman-teman semua. Tapi nanti di akhir sesi kita akan perbandingkan antara negara hukum dan HAM. Tapi teman-teman semua, pada video kali ini sebelum kita membahas HAM secara dalam, kita pasti akan membahas dasarnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman semua sudah tahu nih yang namanya HAM itu apa, karena mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar HAM, hak asasi manusia, HAM itu seperti ini, atau bahkan teman-teman sudah pernah membaca seputar HAM. Di video kali ini kita akan mereview kembali teman-teman materi terkait HAM itu sendiri. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini adalah teori dan pandangan HAM. Kalau kita bicara soal teori dan pandangan HAM, yang pertama yang harus kita ketahui adalah tinjauan filosofis dari HAM dan kenapa sih kok HAM itu berbeda-beda dari setiap negara, kan seperti itu. Di tinjauan filosofis ini ada dua hal yang teman-teman semua yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah hukum alam dan positivisme atau hukum positif. Di hukum alam sendiri pasti kita sudah pernah mendengar dan pasti kita ingat terkait hukum alam ada 4 teman-teman semua. Yang pertama ada rasio manusia atau akal manusia, kemudian ada keadilan dan kebenaran, yang ketiga ada social legal justice, kemudian yang keempat ada standar norma. Itu tinjauan dari hukum alam. Kalau kita meninjau dari hukum positif teman-teman semua, hukum positif ini merupakan ide dan standar norma tersebut dalam arti HAM akan lebih efektif berlaku dalam masyarakat jika dituangkan dalam bentuk tulisan. Bentuk tulisan ini berupa ketentuan hukum tertulis teman-teman semua. Karena apa? Karena jika suatu aturan itu dituang dalam suatu tulisan atau perundang-undangan atau ketentuan yang lain, maka mempunyai kekuatan hukum pasti dan sifatnya mengikat untuk ditaati. Jika tidak ditaati, maka akan ada sanksi-sanksi yang sudah mengikat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas seputar HAM teman-teman semua. Yang pertama kita akan membahas teorinya terlebih dahulu. Ada banyak teori yang membahas seputar HAM, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada teori tentang HAM dari teori hukum alam. Teori hukum alam sendiri ini mempunyai makna lain sebagai hak alami atau natural right, di mana dia itu memandang HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam waktu dan tempat berdasarkan takdir sebagai manusia. Jadi HAM ini berdasarkan teori hukum alam merupakan hak yang sudah dimiliki oleh manusia sejak dia lahir bahkan dalam kandungan. Karena apa? Karena itu merupakan takdir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap manusia dan untuk seluruh umat manusia di bumi atau di dunia ini. Kemudian yang membantah dasar teori hukum alam ini ada teman-teman semua, yaitu dari doktrin Marxisme atau doktrin Marxis. Di doktrin Marxis ini dia menolak teori hak alami. Karena apa ya? Karena negara atau kolektivitas suatu masyarakat adalah sumber galian seluruh hak dan tidak ada hak individual. Itu yang dinamakan responsory of all right. Yang ada apa? Yang ada adalah hak legal yang diberikan oleh negara untuk menjamin eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Jadi berdasarkan doktrin Marxis ini, hak asasi manusia itu diberikan oleh negara. Lewat apa ya? Lewat aturan-aturan tersebut. Untuk apa? Untuk menjamin eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Seperti itu teman-teman semua. Sehingga bayi-bayi yang masih lahir berdasarkan doktrin ini ya belum mempunyai hak-hak tertentu jika itu tidak diatur oleh negara. Tapi jika diatur oleh negara, maka bayi yang di dalam kandungan juga masih mempunyai hak sebagai makhluk sosial juga. Kemudian yang selanjutnya adalah teori positif. Tadi disampaikan ada teori positif itu adalah teori yang berpaku pada hukum tertulis teman-teman semua. Sama halnya dengan HAM ini. Karena apa ya? Karena hak itu baru dituangkan ke dalam hukum yang real, yang fakta, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Nah, jaminan konstitusi ini berarti bahwa HAM atau hak asasi manusia harus ada dalam hukum dasar suatu negara. Harus diatur teman-teman semua. Di mana? Di konstitusi. Kalau menurut teori positivisme. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah teori relativitas kultural. Dalam hal ini menganggap bahwa hak itu bersifat universal.
yang artinya adalah pelanggaran satu dimensi atau dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain dari manusia merupakan interaksi sosial dan kultural yang memiliki perbedaan dalam tradisi, budaya, dan peradaban dalam memandang soal kemanusiaan. Jadi pada teori ini dia menganggap bahwa pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain atau adalah bahasanya imperialisme kultural atau hak dari manusia satu dengan hak manusia lain itu merupakan interaksi sosial dan kultural. Kenapa? Karena setiap orang punya hak, setiap orang mempunyai tradisi sendiri, setiap orang mempunyai budaya sendiri, sehingga percampuran tradisi dan budaya itu pasti akan ada yang namanya pelanggaran, teman-teman semua. Sehingga di dalam teori relativitas ini dia menganggap bahwa ini merupakan interaksi sosial dan kultural. Maka teori relativitas kultural ini berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, setelah kita mengetahui ini tentang teori tentang teori ada teori hukum alam, kemudian teori positivis, kemudian ada tentang teori relativitas kultural, maka sekarang waktunya kita membahas terkait pandangan hukum, teman-teman semua. Ada 4 pandangan hukum. Yang pertama ada universal absolut, kemudian universal relatif, kemudian yang ketiga ada partikularistik absolut, dan yang keempat, yang terakhir adalah partikularistik relatif. Jadi ada absolut, ada relatif. Kenapa sih kok ada 2? Ada absolut, relatif, universal, kemudian partikularistik. Nah, yang pertama yaitu tentang pandangan universal absolut. Dalam pandangan ini melihat hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal. Namanya juga universal ya teman-teman semua. Tetapi keabsolutan ini dijelaskan lagi bahwa tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Dan penganutnya ini merupakan adalah negara-negara maju, sedangkan bagi negara berkembang dianggap sebagai alat penekanan atau unsur penial, atau kalau bahasa di dalam hukum adalah tool of judgment. Nah, di dalam pandangan ini dia tidak memandang profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Kamu bukan warga Amerika, saya bukan warga Indonesia, Anda bukan warga Malaysia, semua sama di sini. Dalam arti semua adalah makhluk sosial, semua adalah makhluk yang mempunyai hak asasi yang sama dan mempunyai kedudukan yang sama di mata pandangan ini, pandangan universal absolut. Kemudian yang kedua adalah pandangan universal relatif. Ini adalah keterbalikan dari universal absolut, tapi tidak jauh berbeda dari universal absolut. Di mana pandangan ini berpandangan bahwa hak asasi manusia selain sebagai masalah universal, namun ada pengecualiannya, ada pengecualian dan pembatasan yang berdasarkan asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. Jadi teman-teman semua, kalau dikatakan tadi terkait pandangan universal absolut bahwa tidak memandang background suatu bangsa, nah tetapi kalau di pandangan universal relatif ini tetap berbicara soal hak asasi manusia secara universal, tetapi ada batasan-batasannya, ada pengecualian-pengecualian yang berdasarkan asas hukum internasional yang telah disepakati oleh siapa? Oleh negara-negara di seluruh Indonesia, negara-negara yang di seluruh dunia. Seperti itu teman-teman semua. Kemudian yang ketiga ada pandangan partikularistik absolut. Nah, pada pandangan ini melihat bahwa hak asasi manusia sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat dalam pada khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen internasional. Dan pada pandangan ini sifatnya sangat egois, defensif, dan pasif. Karena apa ya? Karena dia tidak dia melakukan penolakan terhadap dokumen-dokumen internasional yang telah disepakati dan menganggap bahwa asasi manusia adalah persoalan dari masing-masing bangsa. Jika ada bangsa Indonesia yang melanggar haknya, maka ya bangsa Indonesia sendiri yang wajib dan melakukan hukuman atau sanksi terhadap pelanggar tersebut. Hukum internasional tidak bisa mengikat pada pandangan ini. Dan sifatnya sangat egois. Karena apa? Karena dia tidak melihat terkait hubungan dengan bangsa lain dan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dan defensif hanya untuk pada negaranya sendiri dan sangat pasif.
Itu teman-teman semua terkait pandangan partikularistik absolut. Kemudian yang terakhir ada pandangan partikularistik relatif, di mana melihat hak asasi manusia di samping sebagai masalah universal juga, tapi juga masalah nasional masing-masing negara. Ini adalah win-win solusinya teman-teman semua, kalau menurut saya teman-teman ya. Nah, di mana ya berlakunya dokumen hak asasi manusia harus diselaraskan, diserasikan, diseimbangkan, serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa, dan sifatnya tidak sekedar defensi tetapi juga aktif mencari perumusan dan pembenaran tentang karakteristik HAM. Nah, ini merupakan pandangan yang saya sangat sepakat juga dan perlu diterapkan, dan mungkin juga sudah diterapkan di Indonesia, di mana bahwa hak asasi manusia selain kita berbicara soal hak internasional, hak universal yang telah disepakati oleh bangsa-bangsa, tapi juga merupakan masalah di masing-masing bangsa juga, atau di masing-masing negara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari perumusan dan pembenaran tentang karakteristik HAM. Semisal apabila hak asasi manusia di Indonesia belum terselesaikan dengan tuntas, maka kita bisa mencari referensi atau pembenaran dari hak asasi manusia internasional. Nah, ini merupakan suatu solusi yang baik apabila terjadi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dan belum tuntas kali ini. Dan masih banyak kalau kita berbicara soal HAM di Indonesia yang belum tuntas sebenarnya. Dan sebenarnya berdasarkan pandangan ini kita bisa untuk mengambil dua jalan ini, selain berdasarkan bangsanya atau berdasarkan negaranya, kita juga bisa berlaku secara universal. Nah, kalau kita memotong-motong makna dari asasi manusia, ada hak, ada asasi, ada manusia. Hak itu merupakan kebenaran dan kewenangan. Asasi merupakan hal yang amat mendasar dan tidak boleh tidak ada. Jadi asasi itu jangan sampai tidak ada. Itu karena itu merupakan hak yang paling mendasar dari siapa? Dari manusia. Manusia yang hidup, yang ada sejak kapan maka. Hak asasi manusia adalah kebenaran atau kesemenangan hal yang mendasar dan tidak boleh ada dari manusia yang hidup sejak dalam kandungan. Seperti apa? Seperti hak untuk hidup dan hak untuk memeluk agama, hak mengutarakan pendapat di depan publik dan lain sebagainya. Kemudian kita membahas terkait prinsip utama hak asasi manusia. Ada 6 prinsip teman-teman semua. Yang pertama ada hak asasi manusia adalah konsep etika. Yang kedua adalah hak asasi manusia menyatu dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga ada hak asasi manusia berlaku secara universal. Yang keempat adalah hak asasi manusia tak terpisahkan dengan kewajiban asasi. Yang kelima ada asasi manusia menjadi program internasional, dan yang keenam terakhir adalah hak asasi manusia berkembang sangat dinamis. Kemudian kalau kita berbicara soal nilai utama hak asasi manusia, ada 4, ada kemerdekaan, ada perdamaian, ada kesejahteraan, kesederajatan, kemudian yang ketiga ada keadilan. Ini adalah nilai utama yang harus diperjuangkan dalam hak asasi manusia. Jangan sampai ada manusia yang tidak merdeka, jangan sampai ada bangsa yang tidak damai, jangan sampai ada manusia di dalam masyarakat yang tidak sederajat. Kemudian ketidaksederajatan itu mengakibatkan ketidakadilan. Jangan sampai nilai-nilai utama itu terbatasi teman-teman semua. Kemudian di sini kita akan membahas terkait negara hukum dan HAM. Kalau kita berbicara soal negara hukum dan HAM, maka kita akan berbicara juga soal Indonesia. Indonesia di Undang-Undang Dasarnya UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pasal 1 ayat 3 ya teman-teman semua, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum sendiri kalau kita bisa menelaah ada 2 teman-teman semua. Ada Restat atau Eropa saya ulangi, ada 2 ya teman-teman semua, ada Restat atau Eropa kontinental, kemudian yang kedua ada Rule of Law atau Anglo-Saxon. Kalau kita berbicara hubungan antara keduanya dan ciri-cirinya, yang pertama adalah Eropa kontinental. Yang pertama ada perlindungan atas HAM. Kemudian yang kedua ada teori trias politika.
Kemudian yang ketiga ada penyelenggaraan negara berdasarkan undang-undang. Kemudian yang terakhir adalah adanya pengendalian administrasi. Itu adalah ciri dari negara yang menganut asas atau pandangan Eropa kontinental. Kemudian ada rule of law atau Anglo-Saxon. Yang mendasari negara ini yang pertama adalah supremasi hukum, kemudian ada persamaan hukum, dan yang terakhir adalah hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tadi teman-teman semua tentang teori dan pandangan hukum, di sini kita sudah bisa mengetahui Indonesia itu sebenarnya menganut hak asasi yang mana sih, menganut hukum yang mana sih. Kalau berdasarkan hasil telah saya berdasarkan materi yang telah saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia adalah negara pluralistik, bukan hanya bangsanya yang pluralistik, bukan hanya masyarakatnya yang pluralistik, tapi konsep negaranya juga pluralistik. Ada beberapa konsep yang menganut tentang Eropa kontinental seperti pelindungan HAM, res politika, kemudian penyelenggaraan berdasarkan undang-undang, adanya pengendalian administrasi. Selain itu di negara Indonesia juga ada yang namanya supremasi hukum, ada persamaan hukum, dan HAM itu dijamin oleh undang-undang. Sehingga negara Indonesia bukanlah negara yang menganut rule of law, bukanlah negara yang menganut Rechtsstaat, tetapi berdasarkan kajian tersebut dan fakta yang terjadi di lapangan, kita berbicara di luar teori ya teman-teman semua, tapi bicara soal fakta ya. Berdasarkan teori tadi, kemudian dan fakta yang ada di lapangan, negara Indonesia merupakan negara pluralistik. Karena Indonesia kompleks teman-teman semua, kebinekaannya ada. Nah, maka dari itu, mari kita jaga kebinekaan itu, kita jaga negara kita taati hukum yang ada. Kemudian untuk hak asasi manusia, kita tetap menghormati hak orang lain. Jangan sampai kita melanggar hak orang lain, dan jangan sampai kita dilanggar haknya oleh orang lain. Karena setiap manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diatur berdasarkan undang-undang dan Tuhan telah memberikan kepada kita. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Apabila ada salah kata, kemudian salah penyampaian ataupun ketidakjelasan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Semoga di video ke depan akan lebih baik kualitasnya, dan sampai jumpa.